Kasus dugaan pelecehan seksual pria disabilitas asal Kota Mataram NTB, Agus Puntung 21 tahun. Adapun Komisi Disabilitas Daerah KDD Nusa Tenggara Barat menerima laporan masyarakat adanya korban di bawah umur. Ketua KDD NTB Joko Jumadi mengatakan bahwa laporan tentang bertambahnya korban ini setelah kasus Agus viral. Selain itu, korban baru ini di luar jumlah yang sudah diperiksa oleh Polda NTB. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Robi Firmansyah, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, Adila dan juga Tribuners dapat saya sampaikan bahwa Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB telah menetapkan seorang laki-laki berinisial Iwas alias Agus, ya merupakan pria disabilitas asal Kota Mataram yang diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Mataram. Menurut keterangan Direktur Dirkrimum Polda NTB Kombes Pol Sarif Hidayat mengatakan bahwa Agus menjalankan aksinya pada awal Oktober lalu, di mana dia bertemu dengan seorang mahasiswi saat seorang mahasiswi tersebut membuat konten sosial yang Udayana pertama saat itu menumpangi kendaraan dan meminta turun di teras Udayana. Setelah tiba di teras Udayana, Agus lalu bertemu dengan atau menyapa mahasiswi tersebut. Kombes Pol Sarif Hidayat mengatakan antara Agus dan juga korban tidak saling mengenal, bahkan sebelumnya tidak pernah bertemu, sehingga pertemuan pertama itu terjadi di teras Udayana. Selanjutnya Agus mengajak perempuan tersebut untuk berbicara atau mengobrol seputaran kehidupan sehari-hari. Tanpa disengaja, Agus meminta kepada korbannya itu untuk mengarahkan pandangannya ke salah satu sudut di teras Udayana, di mana di sudut tersebut terdapat sepasang muda-mudi yang sedang melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Tanpa diduga, korban Agus ini mengeluarkan air mata dan dan mengeluarkan kalimat sama seperti yang pernah saya lakukan bersama mantan pacar saya dulu. Mendengar hal tersebut, Agus kemudian mengulik seputaran kehidupan korbannya itu tanpa diduga tanpa diduga juga karena merasa dia sudah mengetahui aib dari korban itu. Agus mengancam korban. Agus mengatakan kepada korbannya bahwa dia harus disucikan karena sudah melakukan perbuatan dosa. Agus juga meminta kepada agar korbannya itu mau dimandikan oleh Agus. Namun korbannya sempat menolak karena merasa hal tersebut tidak perlu dilakukan. Dengan berbagai nada intimidasi menurut keterangan polisi, Agus terhadap korbannya, akhirnya si korban tersebut mau, dan oleh Agus korban diajak menuju salah satu homestay. Di homestay tersebut juga korban menurut keterangan polisi sempat memberontak dan menolak atas perbuatan Agus. Namun lagi-lagi Agus memberikan ancaman sehingga mau tidak mau korban memenuhi apa yang dikatakan oleh Agus. Agus merupakan pria disabilitas yang sejak lahir memang tidak memiliki tangan. Nah, Agus juga membantah bahwa dia melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Menurut Agus, bagaimana mungkin dia bisa melakukan tindak pidana pelecehan seksual sementara untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari saja dia harus dibantu oleh orang tuanya. Agus juga merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus di Mataram. Sampai saat ini, menurut kasus Agus yang pria disabilitas, pasca viralnya kasus Agus ini, Komisi Disabilitas Daerah Kota Mataram, maksud kami Nusa Tenggara Barat, banyak menerima laporan bahwa banyak korban banyak orang atau banyak korban banyak anak, banyak orang yang menjadi korban dari Agus ini. Bahkan beberapa di antaranya masih di bawah umur. Ketua KDD NTB Joko Jumadi menerangkan bahwa dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda NTB terdapat 3 korban. Sementara korban lainnya baru laporan dari masyarakat, sehingga KDD masih menelusuri terkait kebenaran dari laporan tersebut. Polisi juga mengatakan bahwa berdasarkan hasil
pemeriksaan baik itu keterangan korban dan juga hasil pemeriksaan psikologi juga Agus ditetapkan sebagai tersangka dan status Agus saat ini sebagai tahanan rumah sehingga dia tidak diberikan kesempatan untuk kemana-mana, dia juga tidak diberikan untuk memegang handphone. Demikian Adila dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Joko Jumadi, Ketua KDD NTB, dan Kombes Pol Syarif Hidayat di Reskrimum Polda NTB. Berikut untuk tayangannya. Kan 3, di BAP 3, kemudian yang lapor di KDD, yang mencet KDD itu ada 3 case, dari 6. Tetapi yang di dalam medsos itu kan beberapa juga ada korban yang komentar. Nah, itu juga kita belum telusuri sampai situ. Nah, kalau yang di Nang yang kemarin juga kami juga ikut turun juga gitu ya. Di Nang itu menyampaikan ada 13 yang ada, diingat 13 yang masuk Nang. Di tempat yang masuk homestay itu, di Nang homestay. Yang dibawa sama si pelaku ini. Yang dibawa sama pelaku ini. Wallahu alam itu apakah pacarnya, apakah mohon maaf umpamanya mungkin open BO. Nanti akan kita dalami. Nah, itu kan baru muncul. Kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling kita sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.